Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat saja selalu. Kita jumpa lagi di channel Crypto Dude. Kali ini kita akan membahas satu koin yang baru, yang berbeda, baik konsep maupun pembuatannya. Inilah koin Rose di dalam Oasis Network yang telah menjalin kerjasama dengan Meta atau Facebook dalam mengembangkan artificial intelligence untuk metaverse Meta. Apa yang menarik dari koin ini? Marilah kita simak sama-sama materi yang telah saya kumpulkan beberapa hari terakhir ini. Oasis Network adalah blockchain proof of stake yang digunakan untuk menjaga kerahasiaan keuangan dan penggunaan data secara bertanggung jawab. Oasis termasuk blockchain smart contract layer dasar seperti Ethereum, Bitcoin, Solana, tapi Oasis mempunyai fitur kerahasiaan yang tidak ada pada blockchain-blockchain yang lain tersebut. Selain itu, throughput tinggi hingga 1 juta transaksi per detik menjadi keunggulan lain blockchain generasi baru saat ini dibandingkan blockchain generasi sebelum 2019. Fitur kerahasiaan data menjadi kekurangan terbesar dalam blockchain pada umumnya. Crypto blockchain sering dicap negatif karena dianggap sebagai tempat pencucian uang, sebuah pendapat generalisasi sepihak yang dilontarkan regulator yang tidak paham teknologi dan takut kehilangan kendali atas aliran uang. Padahal, seluruh transaksi yang terjadi di dalam kripto, semuanya bisa terlihat alirannya dari dompet ke dompet. Oasis ingin menjembatani jurang hambatan ini sebagai protokol blockchain yang berpusat pada kerahasiaan yang mendukung data ekonomi desentral dan keuangan terbuka. Oasis menggabungkan fitur kerahasiaannya dengan throughput tinggi dan arsitektur yang aman. Desain blockchain ini memungkinkan ini semua terjadi, dan Oasis bakal menjadi jembatan penghubung antar blockchain smart contract pada umumnya dengan privacy blockchain. Mengapa Oasis bisa mendapatkan throughput setinggi itu, dan bagaimana cara kerja Oasis sehingga bisa mempunyai fitur kerahasiaan yang unik? Dalam beberapa menit ke depan, saya akan menjelaskan cara kerja blockchain ini dengan bahasa yang sesederhana mungkin tanpa mengubah pemahaman teknisnya. Semua informasi yang saya dapatkan ini bisa teman-teman simak pada oasisprotocol.org dan di white paper Oasis yang bisa kalian temukan di coinmarketcap.com. Bagaimana cara menemukan white paper di coinmarketcap.com? Teman-teman bisa menyimak konten saya tentang itu di link yang saya berikan pada pojok kanan atas layar Anda saat ini. White paper Oasis masih ada di sana, belum dihapus, sehingga teman-teman masih bisa mendapatkan informasi dari sumber aslinya. Penjelasan saya tentang masalah teknis di konten ini menggunakan bahasa yang sesederhana mungkin agar dapat dipahami saja. Network Oasis bisa mempunyai throughput tinggi karena mereka bekerja dengan memisahkan pekerjaan di dalamnya menjadi dua bagian, yaitu layer consensus mechanism dan layer paratime. Berikut ini adalah diagram yang menggambarkan garis besar dua layer yang saya sebutkan tadi. Layer consensus mechanism adalah seperti kantor pusat yang berisi berbagai fitur seperti penanda waktu dalam satuan epoch, random beacon, staking, registry, committee scheduler, root hash, dan key manager. Di dalam fitur-fitur itulah aturan besar dibuat, lalu diperintahkan kepada layer paratime, yaitu semacam ruang-ruang dealing kecil dan banyak. Lalu hasil akhirnya kemudian dilaporkan dan dicatat kembali ke dalam layer konsensus. Di dalam layer paratime ini terdapat fitur-fitur penting seperti transaction scheduler, executor, merge, dan key manager. Layer paratime ini seperti multiverse, banyak jumlahnya. Oasis Network dapat menampung 1000 paratime dan masing-masing paratime dapat menyelesaikan 1000 transaksi secara terpisah dan sekaligus. Saat ini, baru 3 paratime sudah dibangun di dalam Oasis. Paratime pertama adalah Emerald, di dalamnya adalah EVM atau Ethereum Virtual Machine, sehingga dalam paratime ini proses di dalam Ethereum bisa dijembatani dengan lebih cepat dan gas fee-nya lebih murah daripada gas fee Ethereum. Paratime kedua adalah Cypher, di dalamnya adalah smart contract yang privat, sehingga hasil akhir dari transaksi-transaksi yang ada di sini tidak akan bisa terbaca detailnya pada layer konsensus. Paratime ketiga adalah Parcel, memungkinkan pengguna menyimpan data secara pribadi dan permanen di dalamnya, serta sekaligus memberikan akses pada kasus per kasus untuk pihak lain yang membutuhkan data tersebut untuk analisis dan penggunaannya. Jadi ini adalah jenis paratime permission yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan, tapi nantinya akan dibuka untuk publik.
Hal ini sesuai dengan visi Oasis Network adalah mengembalikan privasi dan kepemilikan data pribadi pengguna internet agar data kita tidak dieksploitasi, melainkan kitalah yang menentukan kepada siapa data ini akan kita tukar demi keuntungan. Dengan makin banyaknya paratime yang tersedia, berarti transaksi yang kompleks, memakan resource besar, tidak akan menghalangi transaksi lain yang lebih sederhana. Oasis dibuat oleh Dawn Song. Wanita ini adalah seorang profesor di Universitas California di Berkeley. Dia bekerja di Departemen Teknik Elektronika dan Computer Science. Dia menghabiskan banyak waktu dalam pengembangan teknologi privasi dan keamanan, khususnya di bidang kriptografi, blockchain, dan mesin belajar. Profesor Dawn Song memenangkan Amazon Web Services Machine Learning Research Award atas karyanya yang bertema melindungi masyarakat dari ancaman pemalsuan yang dibuat dengan kecerdasan buatan. Dia juga menempati posisi tinggi pada beberapa perusahaan pengaman cyber seperti Encyta Security dan Menio Security. Sejak awal peluncurannya di November 2020, Oasis mendapatkan pendanaan 45 juta US dollar dari beberapa investor seperti Andreessen Horowitz, Polychain Capital, dan Binance Lab. Sekarang, mari kita bahas lebih detail tentang consensus layer dan paratime layer. Consensus layer fungsinya adalah menyediakan serangkaian service yang dibutuhkan bagi paratime untuk berfungsi. Consensus layer saat ini menggunakan Tendermint Byzantine Fault Tolerant pada Cosmos untuk mengulangi dan menjalankan logika konsensus. Consensus layer dieksekusi oleh node validator yang bertanggung jawab menjalankan mesin pernyataan. Oasis Network menggunakan Proof of Stake untuk melakukan pemilihan validator. Ini berarti bahwa tiap node validator harus punya sejumlah koin untuk di-stake dalam dompet escrow, supaya mereka dibolehkan berpartisipasi dalam validator set. Karena validator harus menempatkan dana dalam dompet escrow dalam jumlah tertentu, bila jumlah koin tidak mencukupi, mereka bisa mengajak orang untuk staking agar menempatkan koin secara kolektif dalam dompet escrow. Fungsi staking pada fitur consensus layer ini adalah menyediakan ledger yang memegang seluruh accounts yang melacak semua saldo berupa token-token yang dibuat dalam network. Token native dan utility di dalamnya sendiri adalah rows. Prinsip ledger ini adalah membagi setiap akun menjadi dua sub-akun. Satu adalah general sub-akun yang mengandung token yang bisa secara bebas ditransfer, sedangkan sub-akun lainnya pada dasarnya untuk operasi node yang lebih tertutup aksesnya. Kita tidak bisa menarik dana dalam escrow kapan saja karena ada waktu bonding di mana token ini dijadikan kolateral bagi validator untuk kelangsungan hidup blockchain. Dana ini ketika validator menjalankan tugasnya, mereka akan mendapatkan reward, tapi sebaliknya bila mereka melanggar protokol akan dipangkas dananya. Pelanggaran biasanya adalah bila sebuah node menciptakan fork, yaitu kecurangan double voting untuk blok berbeda pada ketinggian tertentu. Dalam hal ini, pelanggaran akan dikenai sanksi denda. Fitur registry service fungsinya mendata identitas daripada node validator. Jadi, registry adalah on-chain registry dari bermacam-macam metadata. Fitur ini berfungsi mencatat identitas mana yang akan mengajukan diri menjadi nodes dan memberikan izin untuk itu. Di dalam Oasis ada dua macam node, yaitu node validator berada pada layer konsensus, sedangkan node komputasi berada pada layer paratime. Registry melacak terus identitas setiap node dalam setiap paratime, dan dalam hal paratime yang rahasia, ini juga melacak apakah node telah menjalankan protokol dalam lingkungan pengolahan data yang aman rahasia. Registry memastikan apakah node mampu mengolah komputasi data yang sensitif atau tertutup. Parameter keamanan yang dibutuhkan adalah metadata seperti ukuran dari komite yang berbeda-beda tiap paratime. Lalu apakah paratime itu termasuk yang rahasia, yang menggunakan fitur key manager atau tidak. Jadi setiap fungsi node didaftar dan diawasi dalam registry. Fungsi fitur beacon adalah menyebarkan file terenkripsi melalui suatu bandwidth kepada seluruh node dan mencatat apakah node mengirim balik file tersebut dalam jumlah yang mencukupi untuk finalisasi pencatatan data pada layer konsensus atau tidak. Bila tidak, berarti blok baru tidak dihasilkan. Tugas fitur beacon juga mendeteksi ada tidaknya node sudah terkompromi dan melakukan tindakan yang merusak. Committee Scheduler memilih komite yang bertugas untuk mengeksekusi kode paratime. Hal ini terjadi secara periodik menurut satuan waktu yang disebut epoch.
Hanya di tiap pergantian epoch saja, maka Committee Scheduler akan secara acak mengambil sampel sekumpulan nodes yang terpilih untuk didaftarkan untuk menyelesaikan paratime tertentu. Ukuran komite ditetapkan oleh registry paratime descriptor. Ketika komite ini sekali terpilih, mereka akan mulai bekerja dalam paratime dan apabila telah usai, hasil komputasi akan diserahkan pada root hash service. Dengan demikian, root hash service mendapatkan input untuk update keadaan tiap paratime dan mencatatkannya di layer konsensus. Jadi, root hash service adalah konsensus layer service yang menerima segala sesuatu tentang update dari paratime nodes dan perannya ada dua. Yang pertama, memastikan bahwa tidak ada perbedaan fakta. Yang kedua, bila ternyata ada perbedaan fakta, maka penyelesaiannya adalah mengikuti fakta yang diverifikasi benar oleh semua validator yang akan difinalkan. Penyelesaian pada paratime ini berarti dimunculkanlah satu blok baru, dan blok baru ini mengandung segala hal tentang root hash paratime state yang punya nama root hash untuk layer konsensus. Ada paratime yang bisa dibuat rahasia. Core fitur untuk smart contract rahasia ini adalah Key Manager Service. Key Manager Service berguna mengatur kebijakan untuk Key Manager Paratimes. Jadi kebijakan pada dasarnya adalah dokumen yang ditandatangani yang memerinci paratime mana yang diizinkan untuk mengakses private key yang disimpan oleh Key Manager. Kebijakan ini juga memerinci beberapa hal seperti Key Manager Enclave yang bisa di-upgrade atau bahkan semuanya. Jadi semua kontrol pada Key Manager Paratime harus melalui kebijakan pada Key Manager Consensus. Dan fungsi dari layer konsensus adalah mencatat dan memberitahukan semua kebijakan Key Manager yang bisa digunakan untuk masing-masing paratime. Sekarang mari kita lihat diagram hubungan antara layer konsensus dan layer paratime berikut ini. Ada paratime yang sifatnya rahasia, ada yang tidak. Semuanya bergantung pada yang mana dibutuhkan oleh pengguna. Perbedaan fitur hanya pada Key Manager, yaitu pengatur apakah isi transaksi smart contract dirinci detailnya atau tidak pada layer konsensus. Namun, tidak semua paratime rahasia membutuhkan Key Manager. Bisa pula pengguna atau developer membuat smart contract yang sifatnya homomorphic encryption. Bisa pula berupa bentuk sandi yang lainnya. Intinya agar transaksi tetap bisa dihitung atau diproses komputasi tanpa perlu menerjemahkan kode-kode enkripsi yang disepakati secara internal oleh partisipan di dalam paratime tersebut. Di bagian front-end blockchain ini, developer-developer telah mengembangkan smart contract diantaranya Network Media Oasis, ada Private Scalable DeFi, data yang ditokenkan, dan layer smart contract paralel. Kemudian ada Meta Mirror, yaitu sebuah identitas private web 3.0 yang dibangun dalam Metaverse. Meta Mirror adalah proyek baru yang dikembangkan oleh Auth3 Network. Arsitektur yang dibuat dalam jaringan Oasis ini menggunakan manajemen data dan fitur penjagaan privasi dalam parcel paratime. Mereka juga telah mengumumkan peluncuran Embody. Embody adalah layanan identitas web 3.0 pertama yang ada yang menggunakan data sosial media kita. Ini membantu kita menentukan atribut identitas. Atribut ini akan menjadi aset kepada pengguna yang bisa dibagikan kepada pihak-pihak yang berminat terhadap atribut mereka dengan kompensasi uang tentunya, dalam cara yang terjaga kerahasiaannya, dan tentunya ini adalah lompatan baru dalam bersosial media yang menjaga keadilan di mana data kita tetap milik kita dan hanya untuk keuntungan kita saja. Dalam Oasis Protocol, visi kita adalah internet yang membagikan hadiah kepada seluruh pihak secara adil dalam peran yang mereka mainkan. Kita punya visi untuk monetisasi penggunaan data saat ini dalam kesempatan bernilai miliaran dolar bagi siapa saja yang menggunakan internet. Saat ini adopsi masa NFT, Facebook, Microsoft, dan Nike yang telah dirintis ke dunia metaverse adalah sebuah tren besar. Megatren menuju ekonomi digital dan properti digital yang kuat, bisa menyamai properti fisik. Permasalahan saat ini hanyalah bahwa properti digital belum punya hak hukum sama seperti properti fisik. Teknologi belum sampai ke situ untuk betul-betul menunjukkan kepemilikan sebagai akibat dari perusahaan yang bisa ambil keuntungan dari data yang dibuat oleh penggunanya. Namun di metaverse, di mana semua hal penting makin banyak kita taruh di aset digital, ada kesempatan bagi kita untuk menguasai kepemilikan data sepenuhnya dan mendapat manfaat dari situ. Disinilah kunci keberhasilan metaverse. Saat ini Oasis Network telah bekerja sama dengan Meta, aka Facebook, dalam mengembangkan komputasi artificial intelligence. Dan ini salah satu bukti kemampuan blockchain ini dalam strategi bisnisnya. DeFi dalam ekosistem Oasis antara lain Wormhole
yang memfasilitasi cross-chain interoperability dan memungkinkan Oasis membuat lebih banyak DeFi. Uniswap DEX pertama yang dibuat dalam Paradigm Emerald, WPG, sebuah DeFi tempat meminjam aset menggunakan protokol open source, BAND protokol, mitra Oracle, atau penyimpan data outsource untuk solusi scalability dan desentralisasi. Infrastruktur BAND standar dataset mereka memberi tempat untuk penyimpanan data feed terbesar yang memungkinkan pengembangan DeFi lebih luas lagi ke arah DEX dan protokol lending. EMI Finance yaitu protokol DeFi lending yang dimiliki komunitas, aman, dan keuntungannya tinggi. Theta Nuts Finance adalah protokol derivatif DeFi menggunakan model hybrid DeFi yang akan membawa produk terstruktur ke Paradigm Emerald dalam bentuk strategi kontrak opsi dan lebih penting lagi DeFi 2.0. Saat ini tercatat bahwa Oasis Network adalah termasuk proyek yang terbesar pendanaannya. Di November 2020, Oasis mendapatkan dana sebesar 46 juta US dollar. Di November 2021, Oasis mendapatkan pendanaan lagi 200 juta US dollar dari beberapa nama besar investor kripto, yaitu Binance, Pantera, Dragonfly, dan Jump Capital. Dan di awal 2022 tercatat sebanyak 200 miliar US dollar TVL dana ditempatkan dalam DeFi di ekosistem Oasis. Berikut ini data tokenomics native token di Oasis atau ROS. Distribusi token dan supply sirkulasinya selama 10 tahun. Staking reward 23,5%, backers 23%, strategic partner dan reserves 5%, community dan ekosistem 18,5%, core contributors 20%, dan foundation endowment 10%. Nilai pasar ROS pada akhir 2020 saat launching di exchanger adalah sebesar 1 juta US dollar pada harga 0,035 USDT per ROS, dan ketika mendapatkan pendanaan kedua kalinya, nilainya sudah mencapai 1 miliar US dollar pada harga ROS 0,3 USDT per ROS. Sempat mencapai rekor tertinggi hampir 2 miliar US dollar di Januari 2022 ketika menyatakan berkolaborasi dengan Meta atau Facebook. Saat itu per ROS dihargai 0,52 USDT. Saat ini valuasi di harga 950 juta US dollar dengan 0,27 USDT per ROS. Total sirkulasi ROS di pasar saat ini hampir 3,5 miliar ROS dari total maksimum 10 miliar ROS. Melihat nilai investasinya saja yang demikian besar dan pencapaian TVL DeFi mereka yang begitu besar, nilai pasar saat ini terasa masih di bawah harga pantas. Menurut saya pribadi, setidaknya harga 2 US dollar amat sangat realistis dicapai dalam waktu maksimum setahun, yang berarti sekitar 500% dari posisi harga sekarang. Bagaimana menurut Anda? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai penutup, mari kita simpulkan pembahasan kita saat ini tentang Network Oasis dengan native coin-nya yaitu ROS. Saat ini sedikit pilihan platform privacy coin yang tersisa dan masih eksis diantaranya adalah Monero, Zcash, dan Dash. ROS hadir untuk menjembatani smart contract dan DeFi blockchain besar yang terbuka seperti Ethereum, Binance, Solana, Cardano, Terra, dan lain-lain dengan menyediakan fitur privacy yang kuat, homomorphic encryption yang biasa sampai dengan fitur key manager yang kuat. Dengan pemisahan proses validasi dan finalisasi transaksi ke dalam dua layer berbeda berupa layer konsensus dan layer paradigm memungkinkan peluang pengembangan yang luar biasa. Paradigm bisa di-custom sesuai keinginan user atau developer dari segi ukuran smart contract yang akan dibuat sampai bahasa terenkripsi atau tidak di sana. Paradigm Cipher di Oasis memungkinkan kita melakukan transaksi terenkripsi. Perkembangan TVL mereka yang sudah mencapai ratusan billion US dollar padahal baru di launching terlihat sangat menjanjikan, apalagi bila Paradigm Parcel mereka juga makin diminati. Demikianlah akhir daripada konten ini. Terima kasih sudah menyimaknya hingga usai. Berikanlah like untuk konten ini dan subscribe channel ini ya. Terima kasih.